Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Mulia Ramadan dengan NIM G412336 absen 3 golongan 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional. Nah, kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Mengapa sih bencana itu hal yang perlu kita perhatikan? Karena bencana merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, yang menimbulkan dampak yang cukup serius, misalnya cedera, penyakit, penderitaan, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, atau kerusakan pada infrastruktur penting dan layanan penting. Nah, sehingga dalam hal itu, bencana perlu kita perhatikan untuk mengurangi kerugian atau risiko yang akan terjadi. Nah, bencana itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Ada bencana yang disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh manusia. Kalau disebabkan oleh alam, pasti teman-teman sudah tahu ya, kayak tsunami, gempa bumi, terus tornado, badai, kekeringan, wabah penyakit menular, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang disebabkan oleh manusia itu dibedakan lagi teman-teman menjadi dua, disengaja dan tidak disengaja. Kalau yang tidak sengaja misalnya kayak kebakaran, runtuhan perpohonan, kemudian kehancuran reaktor nuklir. Sedangkan kalau yang disengaja pasti teman-teman banyak yang tahu kayak konflik, terus terorisme, sabotase, serangan cyber, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini kita perlu adanya penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, kita harus tahu teman-teman, penyelenggaraan penanggulangan bencana itu apa sih? Yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya dasar hukum untuk menanggulangi bencana tersebut. Yang kita simak bareng-bareng ya teman-teman, apa saja sih dasar hukum yang menjelaskan mengenai penanggulangan bencana tersebut? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, peraturan ini mengatur bahwa penanggulangan bencana itu meliputi prabencana sampai pasca bencana, sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana tersebut yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat, serta mengatur hak saksi pendanaan agar berjalan secara efektif dan mengurangi risiko yang akan terjadi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, ini itu peraturan pelaksanaan dari peraturan sebelumnya, peraturan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Isinya hampir sama, yang mengatur pemerintah dan lembaga pemerintah sebagai penanggung jawab untuk menanggulangi bencana tersebut. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang penentuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, peraturan ini menjelaskan tentang pembentukan dan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang bertugas dalam menangani bencana. Kemudian ada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, peraturan ini mengatur mengenai pembentukan pengaturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam kelanjutannya dari Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui lagi teman-teman menjadi Peraturan Perpres Nomor 29 Tahun 2021. Nah, peraturan ini mengalami perubahan atau pembaruan seperti penguatan fungsi komando PNBP, perubahan
kepemimpinan PNBP, serta penyempurnaan struktur organisasi PNBP. Nah, dari situ kita juga harus tahu teman-teman, lembaga apa saja sih yang menanggulan bencana tersebut. Yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Nah, ini lebih ke di bawah naungan presiden, teman-teman. Kalau yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu lebih ke provinsi, kota, ke daerah-daerah tertentu yang terjadi bencana. Nah, keduanya tersebut memiliki fungsi. Yang pertama ada menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua ada pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selanjutnya ada tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di sini ada prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dari prabencana dahulu ya teman-teman. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana. Nah, ini lebih ke penanggulangan bencana yang dilakukan melalui perencanaan, pencegahan, dan pengurangan risiko. Lebih ke edukasi kepada masyarakat serta penetapan standar teknis agar lebih efektif lagi. Kalau yang dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, penanggulangan bencana itu meliputi kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Terus ada sistem peringatan dini untuk peringatan akan terjadinya bencana dan upaya mitigasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dalam mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Kemudian ada tangkap darurat. Nah, ini lebih ke pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, tingkat kerusakan, serta ketersediaan sumber daya. Kemudian ada penyelamatan dan edukasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kemudian ada pasca bencana, yaitu ada rehabilitas. Apa sih rehabilitasi itu? Yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Ada rekonstruksi, ya, merupakan upaya pembangunan kembali prasarana, sarana, dan kelembagaan di wilayah pasca bencana baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kemudian ini adalah teman-teman dampak bencana terhadap kesehatan. Nah, bencana berdampak pada kesehatan fisik teman-teman dan mental seperti cedera, peningkatan penyakit menular, gangguan psikologi, serta terbatasnya layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan bencana yang efektif dan terkoordinasi secara nasional untuk mengaruhi dampak serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Sehingga dalam hal ini perlu adanya penanggulangan bencana nasional untuk mengurangi risiko. Kesimpulannya, bencana merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh melalui tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Upaya ini untuk mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan agar dampak bencana dapat minimalkan dan masyarakat dapat kembali pulih dengan baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.